Lowobok, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda kembali mendengarkan Dialog Interaktif Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal Inspirasi bersama saya Danusya. Edisi hari ini disiarkan langsung dari Kamuru VIP Room, Hotel Aimas Convention Center. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tanggap bencana di 100 hari kerja penjabat Bupati Sorong. Pendengar, di tanggal 23 Agustus lalu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melantik 3 penjabat kepala daerah di wilayah Sorong Raya, dan penjabat Bupati Sorong diamanahkan kepada Bapak Yan Pitmoso. Dalam mengemban tugas tersebut, bencana banjir kemudian terjadi. Lantas, langkah apa yang sudah dan akan dilakukan selanjutnya untuk mengatasi berbagai persoalan dalam 100 hari kerja beliau? Di sini saya sudah bersama-sama dengan penjabat Bupati Sorong, Bapak Yan Pitmoso, dan didampingi juga oleh beberapa pimpinan OPD. Ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pak Heri Z, ada juga PLT Kepala Dinas Sosial Pak Amatus Turot, Pelaksana BPBD Bapak Amin Adaplobat, dan juga bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Bapak Eliezer Kalami. Saya langsung saja ke Pak Yan Pitmoso, penjabat Bupati Sorong. Selamat pagi, Lowobok. Selamat pagi, Lowobok. Pak Yan, kehadiran Bapak dalam kurang lebih menjelang 100 hari ini langsung disambut juga dengan bencana banjir. Sebagai awal, apa yang bisa Bapak tanggapi mengenai hal tersebut? Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Lowobok. Tentunya saya pejabat Bupati Kabupaten Sorong yang telah dilantik oleh Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Agustus 2022, dan tanggal 28 saya tiba di Sorong dan disambut oleh pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Sorong. Dan hari Senin tanggal 29 saya telah mengambil apel pagi bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sorong dan telah menerima laporan dari Sekretaris Daerah dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga dari Dinas Sosial bahwa Kabupaten Sorong di wilayah-wilayah distrik dan kampung itu telah terjadi cuaca ekstrim, di mana hujan dan banjir, lalu juga ada terjadi longsor. Sehingga langkah yang saya ambil pertama adalah lakukan rapat dengan semua pimpinan OPD untuk membahas langkah-langkah tanggap darurat untuk kerja cepat untuk penanganan banjir di Kabupaten Sorong di kurang lebih 8 titik di distrik dan juga kelurahan di wilayah Kabupaten Sorong. Lalu dalam rapat itu saya menugaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Sosial dan juga Kepala Dinas PUPR untuk bersama-sama dengan saya dan juga DPRD Kabupaten Sorong untuk turun langsung ke lapangan. Pertama kita ke Makbon, distrik Makbon, karena terjadi luapan air dari Sungai Warsumsum, dan kita telah melakukan kunjungan ke lokasi di mana terjadi bencana di beberapa 3 kampung, dan kami telah bertemu dengan masyarakat dan juga melihat kondisi mereka di sana. Kurang lebih karena 4-5 hari mereka juga tidak tidur karena air masuk ke rumah-rumahnya mereka, karena tempat tidur, kasur dan juga perkakas dapur mereka itu juga digenang oleh air. Tapi setelah itu saya memerintahkan kepada OPD teknis, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan juga PUPR untuk mendengar dan mendata semua warga masyarakat yang telah tertimpa atau kena bencana dengan kebutuhan-kebutuhannya. Termasuk setelah pasca banjir itu ada masyarakat kita, warga kita juga dan anak-anak kita yang sakit, demam, batuk dan juga gatal-gatal, sehingga Dinas Kesehatan telah saya perintahkan untuk membentuk posko untuk penanganan pelayanan kesehatan di sana. Tapi juga dari Dinas Sosial dan juga
Dinas Badan Penanggulangan Bencana kita dropin bahan makanan, tapi juga nasi kotak untuk pada saat waktu kami tiba, dan juga sembako dan lain sebagainya kami telah menyerahkan langsung di kantor balai distrik di Makbon atau di beberapa 3 kampung di wilayah Sungai Warsumsum. Nah, lalu yang kedua, kami juga melakukan kunjungan ke Salawati di Majener dan juga di Mayamuk, sehingga kami bisa melihat langsung beberapa ruas jalan dan juga aliran sungai yang juga telah terjadi genangan air, lalu luapannya ke rumah-rumah masyarakat di sekitar Salawati, Majener, dan Mayamuk. Sehingga kita juga telah mendata warga kita yang telah tertimpa atau kena banjir. Lalu kita juga ambil langkah-langkah cepat untuk pimpinan-pimpinan OPD ini dan juga seluruh staf jajarannya, juga bersama-sama dengan Kapolres dan juga Pak Dandim dan juga Ketua DPR dan juga stakeholder lainnya. Kami dalam kunjungan ke Salawati, Majener dan juga ke Mayamuk itu kami lakukan rapat-rapat di jalan untuk bagaimana diskusi langkah-langkah cepat. Dan puji Tuhan, beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang mungkin juga sebagai penyebab dari luapan air karena terjadi penutupan di selokan-selokan, dan juga jembatan yang sudah lama yang dikerjakan oleh PMP Mandiri dan juga dari balai dan juga dari PUPR provinsi, ada yang menjadi kewenangan dari dinas, sehingga kami sudah berkoordinasi dan ada kesepakatan bersama untuk kita bongkar ruas-ruas sungai itu, kita kasih lebar dia, dan juga yang selama ini terjadi penumpukan karena pembuangan sampah dan juga batangan-batangan kayu dan juga lainnya, sehingga itu kita sudah ambil langkah-langkah kurang lebih 1 minggu ini. Dan puji Tuhan sudah kondisi masyarakat kita sana sudah mulai kembali normal setelah derasnya aliran sungai itu sudah mulai landai, dan kondisi ekstrimnya hujan ini sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai landai juga. Seperti itu. Dan juga kami juga ke Sayosa, distrik Sayosa dan distrik Sayosa Timur jauh untuk memastikan masyarakat kita di sana. Ya kita saya dengan semua jajaran pimpinan OPD, ya Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial dan juga Kominfo dan juga OPD-OPD lain, kami juga ada di sana memastikan masyarakat kita. Memang tentunya jalan yang sudah dibangun, infrastruktur yang ada itu memang ada beberapa ruas-ruas jalan yang memang ada di posisi strukturnya itu di bawah, sehingga terjadi gelangan air, sehingga itu sampai pada 5-15 meter bahkan 20 meter. Tapi juga saya perintahkan kepala-kepala dinas PUPR dan juga penanggulangan bencana dan juga OPD yang lainnya sudah mengambil langkah-langkah untuk membuat rakit sementara sebagai transportasi lalu lintas untuk mobilisasi masyarakat kita dari kampung ke kota maupun dari kota ke kampung di wilayah Sayosa. Begitupun juga di Braur dan di distrik itu kami juga ada di sana ambil langkah-langkah cepat, dan juga di distrik Aimas. Jadi aliran sungai di Aimas dari wilayah SMP maupun sampai di kelurahan, sampai di Polres, sampai di SMA YPK, itu kita dari pemerintah, baik di Dinas PUPR dan juga Dinas PUPR Provinsi, kita sudah ambil langkah-langkah cepat untuk alat-alat beratnya kita sudah perintahkan untuk melakukan pembersihan di wilayah sungai-sungai yang menjadi hambatan air sehingga terjadi luapan untuk masuk di wilayah alung-alung Aimas dan juga perumahan warga masyarakat kita di Aimas. Dan puji Tuhan semua sudah landai, semua sudah berjalan normal. Baik. Luar biasa, Anda baru saja menjadi penjabat Bupati Sorong, langsung disambut dengan bencana banjir dan langsung melakukan langkah-langkah tanggap cepat untuk bisa memitigasi berbagai hal tersebut ya Pak Yan ya. Nah, lalu kira-kira apa evaluasi dan mitigasi selanjutnya yang harus dilakukan? Mungkin saya ke OPD-OPD terkait untuk bisa menjawab hal tersebut. Yang pertama mungkin saya ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pak Heri Z terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati setelah mendapat laporan bahwa ada bencana, kami sudah melakukan aksi cepat dengan berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk yang pertama melakukan normalisasi di sepanjang badan sungai yang memang airnya meluap waktu terjadi hujan yang cukup tinggi di distrik Aimas, juga di distrik Salawati. Normalisasi dan juga membersihkan penumpukan-penumpukan yang ada di sepanjang badan sungai, termasuk infrastruktur yang ada di dalamnya yang mengganggu aliran air seperti yang disampaikan tadi. Kemudian sampai saat ini kami tetap melakukan kegiatan pembersihan, normalisasi, dan pembersihan drainase lingkungan juga supaya bisa memperlancar aliran air jika terjadi curah hujan yang tinggi lagi. Namun kedepannya memang banyak PR yang menjadi tanggung jawab kami dari dinas teknisnya ini, karena di sepanjang badan sungai juga sudah mulai ada bangunan-bangunan yang ada di sepanjang itu, sehingga memang ruang gerak juga untuk membersihkan sangat terbatas. Kemudian juga perlu struktur yang baru untuk normalisasi sungainya harus dilengkapi atau dipasang dengan bangunan permanen, apakah talut atau semacam turap untuk menjaga pinggir sungai itu tidak tergerus dan tidak sedimen lagi. Namun itu mungkin jangka panjang karena butuh biaya yang besar. Kemudian yang jembatan-jembatan juga yang waktu dibangun itu masih mungkin kapasitas airnya masih kurang, jadi dimensinya masih kecil. Sekarang kalau dengan curah hujan yang tinggi, ada gorong-gorong, ada jembatan kita yang memang sudah harus menyesuaikan dengan badan sungai yang ada, itu perlu direkonstruksi lagi ulang, Pak. Nah, itu butuh biaya juga yang memang cukup besar, sehingga masih menjadi PR kami untuk mencari alternatif sumber anggaran ataupun dukungan dari PU Provinsi atau dari Kementerian PU sendiri. Baik, itu yang menjadi langkah mitigasi untuk dilakukan sebagai evaluasi juga untuk kedepannya ya. Apalagi persoalan yang di pinggiran sungai juga, jika sudah ada warga, kelak juga bisa menjadi permasalahan sosial juga nantinya ya, Pak Herizet ya, jika tidak ditangani dengan baik juga begitu. Baik, terima kasih Pak Herizet. Selanjutnya saya ke PLT Kepala Dinas Sosial Pak Amatus Turut. Silakan Pak Amatus, evaluasi dan langkah mitigasi apa dinas terkait yang Bapak pimpin untuk bisa membuat ke depan kita tidak minta-minta banjir lagi, tapi tentu saja ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampaknya. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobok. Ya, kami dari OPD Teknis Dinas Sosial, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Bupati Sorong, bahwa setelah Bapak Bupati menjabat, kami minta rapat koordinasi untuk melapor tentang kondisi bencana banjir yang ada. Arahan dari Bapak Bupati sudah sangat jelas. Bagaimana kita pastikan masyarakat itu aman, sehat, sejahtera, dan tidak boleh terdampak masalah sosial. Nah, sehingga kami dari OPD Teknis, dari 8 titik yang tadi Bapak Bupati sudah sampaikan, kami melakukan identifikasi dulu. Misalnya ada bencana banjir yang terjadi tapi belum sampai terganggu ke peralatan masak, berarti yang kami bantu hanya sembako. Tapi ada dua titik yang masyarakatnya banjir tapi sudah mengganggu kepada peralatan masak seperti kompor dan lain sebagainya, maka kami langkah pertama adalah melakukan distribusi makanan siap saji. Nah, itu seperti di Salawati dengan di Aimas. Sedangkan ada berapa titik ada di Malabotong, ada di Seosa Timur, Hobart itu yang sembako. Lalu kami juga melakukan pendataan terhadap dampak-dampak sosial, misalnya ada kasur, ada kompor, dan peralatan anak sekolah yang kami lakukan yang akan kami distribusikan. Jadi secara sosial sesuai dengan arahan Pak Bupati kami sudah lakukan.
Baik, berarti memang sejauh ini pendataan yang dilakukan juga sudah pas atau tepat sasaran agar bantuan yang diberikan betul-betul tepat sasaran ya Pak ya? Iya, kami pendataan berdasarkan masyarakat yang terdampak. Nah, sehingga di data yang di kami itu kan di distrik Salawati itu kami ada drop sembako. Nah, itu ada 670, di Mayamu kan 352, di AMS 301. Jadi kami melakukan distribusi sesuai dengan arahan masyarakat yang terdampak. Dan kami bekerja sama dengan teman-teman dari BPBD, TNI, Polri untuk mendapatkan data. Bahkan dari relawan juga. Baik, karena seperti itu tadi, jangan sampai ada yang harusnya dapat tidak dapat, ada yang sudah dapat lagi bantuannya begitu ya. Ini difokuskan untuk masyarakat yang terdampak banjir. Baik, terima kasih Pak Amatus. Selanjutnya saya ke pelaksana BPBD, Pak Amin Adap Lobat. Pak Amin Adap, ini tugas Anda ini untuk bisa memitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampaknya juga. Apa yang akan Anda lakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pejabat Bupati bahwa memang bencana banjir yang terjadi khusus untuk di Kabupaten Sorong, kronologis kejadian itu sudah berawal dari tanggal 22 Agustus. Itu diawali dengan hujan yang intensitasnya sedang, tinggi sampai ekstrim, mengakibatkan memang beberapa titik-titik yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Penjabat Bupati, khusus untuk kami di Kabupaten Sorong ada 8 titik, itu 8 distrik, mengakibatkan luapan air. Setelah kami mendengar laporan dari masyarakat lewat kepala kampung dan juga kepala distrik, seperti yang disampaikan penjabat bupati, kami langsung melaporkan hal ini kepada Bapak Pejabat Bupati, dan Bapak Pejabat Bupati memerintahkan kami untuk segera mengambil langkah-langkah cepat dengan kita melakukan rapat koordinasi dan langsung membentuk tim untuk penanganan. Namun kami di BPBD bukan bekerja sendiri, ada rekan-rekan kami yang selalu ada di lapangan, baik tim dari relawan-relawan yang ada, mereka sudah menangani itu pada awal kejadian. Pada saat puncak kejadian ketika masyarakat mengalami bencana air masuk ke rumah-rumah, mereka sudah menolong masyarakat untuk mengamankan, setelah itu menginformasikan kepada kami untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Penjabat Bupati tadi, jadi kami dari BPBD dan juga OPD teknis yang ada, kami langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat. Dan memang benar apa yang disampaikan itu terjadi, dan segera kami mengambil langkah-langkah dengan mendata seluruh warga yang terkena dampak. Memang di Kabupaten Sorong ada 8 titik atau 8 distrik yang betul-betul kena banjir, ditambah dengan ada 3 titik yang aksesnya memang terputus. Rumahnya tidak tergenang banjir, tetapi akses jalan seperti yang tadi disampaikan Bapak Pejabat Bupati mengakibatkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi lumpuh. Itulah makanya kami segera berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas PUPR Kabupaten, dan juga sudah diambil langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan tadi, membuat rakit, bahkan mencari solusi bagaimana air itu bisa surut dan masyarakat bisa mengakses kembali begitu. Oke, dan itu adalah poin-poin penting yang sudah dilakukan dan akan dilakukan juga ke depannya. Nah, kemudian juga kalau melihat wilayah yang ada di Kabupaten Sorong ini, dari potensi bencananya sejauh ini dari pengamatan BPBD juga seperti apa? Baik, jadi khusus untuk kita di Kabupaten Sorong, potensi bencana yang paling besar yang terjadi itu banjir. Banjir dan juga tanah longsor, dan kita juga punya potensi untuk terjadi kebakaran. Kebakaran ini kebakaran hutan? Iya, kebakaran lahan hutan. Kebakaran lahan ya? Karena ada beberapa titik yang ada lahan-lahan gambut yang 2 tahun kemarin itu terjadi kebakaran. Tapi yang paling dominan di kita di Kabupaten Sorong adalah bencana banjir. Penyebabnya seperti tadi disampaikan baik penjabat bupati maupun dari instansi teknis PU, bahwa ada terjadi penyumbatan atau saluran-saluran yang tertutup, baik oleh tertutup masih
dari alam itu sendiri, tetapi ada juga, mohon maaf, ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita juga yang tidak memperhatikan hal itu, sehingga terjadi penyumbatan-penyumbatan tadi. Sehingga ketika hujan, sesuai pengamatan kami, ketika hujan deras dalam waktu 1 atau 2 jam ke depan, pasti ada beberapa titik yang tergenang air. Dan puji Tuhan memang rekan-rekan di Dinas PU selalu tanggap juga ketika kami menginformasikan dan bisa ditangani. Oke, baik, saya kembali ke Pak Yan Pitmoso, Pak Penjabat Bupati Sorong. Seperti yang dilaporkan oleh BPBD Pak Aminadab Lobat bahwa ada beberapa potensi-potensi bencana di wilayah Kabupaten Sorong. Banjir yang paling utama, kemudian juga kebakaran lahan atau kebakaran hutan dan juga longsor. Nah, setiap bencana terjadi selalu juga sering ada nih Pak Yan, persepsi dari masyarakat bahwa wah ini karena dosa-dosa pemerintahan sebelumnya, karena kurang pengawasan dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, untuk bisa juga kemudian meminimalisir dampak-dampaknya juga dari ketiga potensi bencana ini, dalam 100 hari kerja Pak Yan juga apa yang bisa dilakukan? Iya, terima kasih. Tentunya yang pertama, persepsi kita sebagai masyarakat atau manusia melihat bencana itu dari 2 sisi. Iya. Yang pertama, bencana yang terjadi itu juga disebabkan oleh faktor kondisi alam secara alami. Dan itu juga bisa kehendak Tuhan. Nah, persepsi yang kedua adalah bencana yang terjadi itu juga karena akibat keserakahan manusia, kejahatan-kejahatan manusia dari sisi kebijakan, ataupun juga perbuatan-perbuatan yang lain yang salah mengelola lingkungan. Sehingga terjadi abrasi atau terjadi erosi atau juga terjadi banjir ataupun juga longsor. Nah, sehingga hal yang paling pertama yang kita harus sebagai manusia harus pikirkan adalah yang pertama, kita ini manusia Tuhan ciptakan untuk di bumi untuk menjaga lingkungan. Jadi ada keseimbangan hidup. Sehingga ada kesadaran masyarakat untuk menjaga itu. Yang kedua, pemerintah sebagai wakil Allah itu juga harus mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat dengan membuat produk-produk regulasi yang mengatur tentang bagaimana manusia itu sadar lingkungan dan sadar tentang memahami tentang regulasi-regulasi juga yang dibuat oleh pemerintah itu, sehingga mereka harus taat asas. Nah, jadi itu. Dan juga pemerintah juga harus mempunyai data-data basic yang menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan itu harus menetapkan tata ruang wilayah. Nah, sehingga tata ruang wilayah itu akan menjadi konsep dasar bagaimana pembangunan dan pengembangan kota. Nah, sehingga mana itu kawasan ekonomi, mana itu kawasan perumahan, mana itu kawasan pasar ekonomi, dan mana itu menjadi kawasan-kawasan hutan lindung dan juga konservasi. Nah, itu yang paling penting. Tapi langkah pemerintah dan juga tentunya saya sebagai PJ Bupati, tahun ini saya akan bicara dengan semua OPD teknis untuk bagaimana memetakan peta letak lokasi-lokasi yang akan menjadi rawan bencana. Dan yang kedua juga bencana itu banjir, longsor dan gempa bumi. Sehingga nanti juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan juga nasional untuk membentuk tim untuk melakukan survei dan juga menetapkan lokasi-lokasi titik yang menjadi rawan bencana. Nanti di kampung itu ada yang namanya kampung kampung tanggap darurat atau tanggap bencana. Bukan tanggap darurat, tanggap bencana. Itu. Lalu yang kedua, sebagai pemerintah dan juga pejabat bupati, kita harus memberi dukungan, dorongan kepada OPD teknis dalam hal ini penanggulangan bencana dan juga dinas-dinas teknis yang terkait dalam rangka selalu setiap tahun itu ready kebijakan dan ready anggaran.
Ya. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi seperti ini, kita sudah harus ambil langkah-langkah tanggap cepat. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sudah masuk menjadi urusan wajib. Jadi terkait dengan tanggap bencana ini, itu urusan wajib. Nah, sehingga tidak ada alasan bahwa pemerintah itu melihat bencana itu sebagai sebuah hal yang sepele, tetapi ini harus ada keseriusan, komitmen daerah. Karena dulu kita masih dengan ketung kecil dengan orang-orang tua kita itu, kita tidak pernah hadapi kondisi ekstrimnya cuaca seperti ini. Itu alamnya masih asri. Kondisi kita itu masih bersahabat dengan lingkungan. Tapi hari ini kondisi lingkungan kita ini sudah menjadi musuh manusia dan manusia menjadi musuh lingkungan. Nah, kondisi itu yang membuat sekarang hari ini terjadi global, pemanasan global itu. Nah, sehingga ini bukan hanya di Sorong, bukan saja di Papua Barat, bukan hanya di Indonesia, ini sudah mendunia. Jadi di negara-negara di belahan bumi yang lain itu juga terjadi gempa bumi, terjadi banjir, angin dan lain sebagainya. Jadi itu juga tanda-tanda bagian dari kehendak Tuhan untuk mungkin ya kemisterian Tuhan untuk yang tidak bisa dapat pahami, tapi kita juga harus berusaha memahami kondisi-kondisi alam yang terjadi. Nah, seperti itu. Oke. Kalau zaman dulu Pak Yan, kalau hujan lebat, hujan besar itu tong malah senang, tong mandi-mandi, main bola dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang sudah seperti menjadi musuh. Nah, kembali lagi sedikit tentang persepsi masyarakat ini, Pak Yan. Ini anggapan-anggapan dari masyarakat bahwa Kabupaten Sorong ini kedepannya akan menjadi kota yang maju, akan berkembang sangat pesat juga begitu. Tapi jika tidak diawasi dengan baik, di masyarakat mengambil contoh ya, saya tidak usah sebutkan perbandingannya. Jika tidak dibangun dengan baik, bisa jadi nanti akan seperti ya sebutlah beberapa tempat lainnya yang amburadul begitu. Ini persepsi masyarakat untuk Kabupaten Sorong ke depan begitu ya. Kemudian juga persepsi lainnya bahwa selalu ada benturan soal dana saat terjadi bencana, kemudian langkahnya terkesan lambat dan sering juga dana menjadi kambing hitam dalam tanda petik. Bagaimana Pak Yan menyikapi persepsi masyarakat ini juga? Iya, tentunya pemerintah atau negara ada karena ada rakyat. Ada rakyat, ada negara. Jadi pemerintah hadir untuk menjamin dan mewujudkan cita-cita negara. Rakyat itu harus sejahtera, makmur, bermartabat di dalam kedaulatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tentunya kondisi yang ekstrim dengan cuaca yang begitu tidak menentu, ya, tentunya kita pemerintah itu tidak bisa memastikan bahwa kapan itu kondisi ekstrimnya cuaca itu terjadi. Tetapi kita juga punya satu badan yang namanya meteorologi, geofisika. Kedepan kami akan melakukan kerjasama dengan mereka untuk memastikan perkiraan, memprediksi bagaimana kondisi-kondisi cuaca kita yang nanti akan terjadi dari waktu ke waktu. Nah, sehingga kita pemerintah juga punya gambaran bahwa kondisi ini akan bukan hanya terjadi di bulan ini saja atau tahun ini akan terjadi terus dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian pemerintah juga harus pertama punya strategi. Pertama terkait dengan strategi program, strategi penganggaran dan juga kebijakan-kebijakan lainnya dengan instrumen regulasi-regulasi lain yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tentunya yang pertama, Kabupaten Sorong ini kabupaten ibu, kabupaten mama untuk wilayah kota dan Kabupaten Sorong yang ada di wilayah Sorong Raya. Kabupaten ini memang sudah tua, tetapi dari topografi, tipologi, geografis, Kabupaten Sorong ini masih dikatakan punya wilayah yang masih luas, yang belum berpenduduk, itu kurang lebih 11.000 lebih hektar. Iya. Nah, itu artinya bahwa tanah kita ini masih luas. Sehingga dengan demikian, dengan lahan yang masih luas, lingkungan alam dan pohon-pohon hutan-hutannya masih asri, ya harus ada satu kebijakan yang secara terintegrasi pemerintah provinsi, kabupaten dan secara nasional untuk menjadikan kawasan-kawasan tertentu yang tidak boleh disentuh, tapi harus dijaga, dirawat.
Baik. sebagai penyumbang oksigen maupun juga penyangga dari sisi faktor-faktor kondisi alam yang ekstrim. Baik. Nah, itu. Dan berikut raikan pembangunan. Pembangunan itu tadi saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan, bukan kebijakan, ada aturan, peraturan daerah tentang tata ruang kota. Ya. Nah, sehingga kawasan-kawasan mana yang harus dibangun, sektor-sektornya, dan juga mana yang menjadi kawasan-kawasan pemukiman masyarakat, ekonomi, industri, ya pariwisata, perkotaan untuk yang lain, mana yang untuk perkampungan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, kalau Tuhan memberi kepada kita hikmat, akal budi untuk bagaimana memikirkan kehidupan hari ini, kehidupan yang akan datang, maka skenario kebijakan pemerintah itu harus butuh strategi. Bagaimana mengatur kebijakan-kebijakan itu supaya 50 tahun akan datang itu jangan ada resiko-resiko bencana yang tentunya seperti yang sekarang terjadi hari ini. Nah, seperti itu. Baik. Baik. Karena waktu yang terbatas sebenarnya saya ingin ke OPD teknis lagi begitu untuk bisa membahas lebih banyak, mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat juga tentang tanggap bencana lebih banyak. Tapi karena waktu yang terbatas juga ini Pak Yan Pitmoso, penjabat Bupati Sorong, apa pesan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Sorong pagi ini agar masyarakat juga di sisi lain bisa teredukasi, tanggap terhadap bencana dan selalu siap dari segi masyarakat itu sendiri dari berbagai hal, evaluasi, mitigasi dan hal teknis yang akan dilakukan ke depannya? Iya. Tentunya dari Studio RRI di room Kamuru, saya menyapa seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong dimanapun berada. Saya PJ Bupati Sorong pada kesempatan ini dapat menghimbau kepada kita semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Sorong dengan melihat ke belakang dan hari-hari kemarin tentang kondisi ekstrimnya cuaca dan juga terjadi bencana, banjir dan juga longsor dan juga kondisi-kondisi lain yang terjadi di belakangan ini. Maka saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong, mari kita hidup menjaga keseimbangan lingkungan. Bicara lingkungan, bicara kehidupan. Bicara lingkungan, bicara manusia. Bicara manusia, bicara lingkungan. Karena kita hidup di dalam bumi, atmosfer bumi ini, manusia dengan lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Bapak Doran, Mama Doran, adik-adik Doran, saudara Doran, ya kalau ada hutan-hutan di gunung-gunung, ya di lembah-lembah, jangan ditebang sembarangan. Ya, ada gunung-gunung, ada batu-batu, jangan digali sembarangan. Karena kalau digali sembarangan, digusur sembarangan, ditebang sembarangan, tentunya alam ini akan marah, sehingga terjadi erosi, terjadi banjir, terjadi longsor, sehingga kondisi ini akan terjadi dan akan mengancam kita, baik rumah-rumah kita, nyawa kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, warga masyarakat saya yang ada di lingkungan adat Tanah Moi di Kabupaten Sorong, saya berharap mari kita punya kesadaran untuk jaga lingkungan kita. Kita lestarikan lingkungan kita. Dan kita juga menjadi warga masyarakat yang hidup menjaga prinsip-prinsip lingkungan yang bersih. Ya, baik di rukun tetangga, di rukun warga, maupun di kelurahan, maupun di distrik-distrik. Nah, sehingga dengan demikian hidup sehat dan keseimbangan hidup menjaga lingkungan, kita pastikan bahwa kita pasti akan terhindar dari bencana-bencana dan juga sakit-sakit penyakit yang melanda kita semuanya. Baik, Pak Yan Pitmoso, penjabat Bupati Sorong, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di dialog Lintas Sorong Pagi Pro 1 RRI Sorong dengan tema tanggap bencana di 100 hari kerja PJ Bupati Sorong hari ini 14 September 2022. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam kerja dan karya kita untuk Tanah Moi dan Kabupaten Sorong pada khususnya untuk lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan OPD terkait yang juga sudah bersama-sama dengan kita untuk membahas hal ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pak Heri Z, PLT Kepala Dinas Sosial Pak Amatus Turot, kemudian juga ada Pelaksana BPBD Pak Aminada Plobat, terus juga yang mendampingi terima kasih Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pak Eliezer Kalami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sampai di sini dialog interaktif Pro 1 RRI Sorong yang disiarkan langsung dari Kamuru VIP Room Hotel Aimas Convention Center. Saya Danusya, Lawobok, selamat pagi. Ya, makasih.